alimul hakim. Waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas nama Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu maghrib ini kita dapat berkumpulnya kita di sini sama-sama dalam rangka menuntut ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di sini menjadi sebab turunnya rahmat, keberkahan, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga hari akhir kelak nanti. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasannya salah satu senjata utama bagi seorang mukmin adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu ibadah yang sangat-sangat agung, luar biasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, sangat-sangat diharuskan untuk senantiasa mengingat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya. Karena kebanyakan dari manusia, kebanyakan dari kita, Pak, itu hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala mendapatkan kesulitan. Tatkala sedang ditimpa satu masalah, kita baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, ta'arraf ilallahi firwaha ya'rifka fi syiddah. Ingat Allah Subhanahu wa taala di waktu engkau senang, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengingatmu di waktu engkau mendapatkan kesulitan. Mengapa demikian? Karena kebanyakan dari manusia ketika mendapatkan kenikmatan mereka lalai. Sangat jarang dari mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berdoa, mungkin mengucapkan alhamdulillah saja tidak. Makanya sebagai seorang hamba diwajibkan apapun kondisinya, baik dia lagi senang atau dia lagi sedih, mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan ujian, harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang hamba telah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berdoa kepadanya, perhatikan nih. Ya, ini kaidah penting. Kaidah penting dalam kehidupan seorang hamba. Kalau seorang hamba diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung insya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi dari yang namanya ijabah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah doa kalian. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dan Allah sama sekali tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Allah sudah berjanji, bagi siapa saja seorang hamba yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi sebab-sebab yang bisa membuat doa seorang hamba tertolak, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan ijabah doa hamba tersebut. Nah, oleh karena itu tidak pantas seorang hamba untuk bermalas-malasan tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, a'jazun nas man ajaza 'anid du'a. Orang yang paling lemah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah dia yang lemah tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya lemah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Entah itu bermalas-malasan, meninggalkan doa secara menyeluruh, atau tidak sabar. Karena banyak dari kita, Pak, ketika berdoa itu nggak sabar, maunya cepat-cepat dikabul. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui. Mungkin di pandangan kita, di sudut pandang kita sebagai manusia, kok doa saya nggak diijabah ya oleh Allah Subhanahu wa taala? Hakikatnya bukan tidak diijabah, bisa jadi belum diijabah. Belum diberikan kepada hamba tersebut. Karena yang namanya bentuk ijabah doa itu bermacam-macam. Ada yang memang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan sebagai bentuk penolakan terhadap bala atau musibah.
Atau juga Allah Subhanahu wa taala menyimpannya sebagai tabungan bagi hamba tersebut untuk nanti di hari kiamat. Bahkan juga, ya kata para ulama, hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang seorang hamba minta, pada hakikatnya itu Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya. Karena yang lebih mengetahui keadaan kita siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu kalau dikasih kepada hamba tersebut mungkin jadi mudarat bagi hamba tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang dia minta, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kenikmatan, sedang memberikan nilai plus kepada hamba tersebut. Ya, makanya ketika seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus dipenuhi dengan kekhusyuan. Ya, dan juga harus dipenuhi dengan kesabaran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La yazalul 'abdu bi khairin ma lam yasta'jil." Seorang hamba akan senantiasa berada dalam kebaikan. Perhatikan. Seorang hamba, kata Rasul SAW, akan senantiasa berada dalam kebaikan selama hamba tersebut tidak tergesa-gesa. Artinya kalau dia tergesa-gesa berarti dia keluar dari ruang lingkup kebaikan. Namun apabila dia tidak tergesa-gesa, kata Rasulullah SAW, hamba tersebut berarti senantiasa berada dalam kebaikan. Lantas para sahabat bertanya, qalu, kaifa yasta'jil ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana bentuk ketergesaan seorang hamba? Bagaimana ketergesa-gesaan seorang hamba? Kemudian kata Rasulullah SAW, qala yaqul da'autullah falan yastajib li. Kata Rasulullah SAW, seorang hamba dikatakan tergesa-gesa adalah ketika dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya baru beberapa kali berdoa saja lantas mengatakan apa? Allah tidak mengijabah doa saya. Itu diantara bentuk ketergesa-gesaan seorang hamba. Jamaah insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara metode dakwah Nabi Muhammad SAW adalah beliau mengajarkan kita berbagai macam doa. Baik doa tersebut mengandung kebaikan, meminta kebaikan, atau doa tersebut dalam bentuk penolakan terhadap berbagai macam bahaya. Salah satu doa, ya, yang doa ini sangat masyhur di telinga kita. Yang mana doa ini juga sangat disarankan dibaca bagi seorang hamba ketika di pagi hari setelah sholat subuh. Apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini 3 permintaan ini istimewa dan sengaja Rasulullah SAW meletakkannya di doa di waktu pagi. Karena kenapa? Ya, dalam hadis yang lain, burikat ummati fi bukuriha. Umatku, kata Rasul, itu diberikan keberkahan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu paginya. Alangkah baiknya ketika seorang hamba, ya, di pagi hari untuk menjemput keberkahan tersebut diawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Perhatikan. Ya. Rasul tidak mengatakan ilmu yang banyak, enggak. Tapi ilmu yang bermanfaat. Banyak, apakah sudah pasti bermanfaat? Jawabannya belum tentu. Ya. Dan yang menjadi tolak ukur baik buruknya seseorang adalah ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang banyak. Kalau dia hanya sekedar, ya, memiliki ilmu yang banyak, tetapi tidak dia praktekkan, sia-sia. Sia-sia. Ibarat pohon begitu menjulang tinggi, sangat tinggi, namun tidak ada dedaunannya, tidak rindang. Bagaimana seorang bisa berteduh di bawah pohon tersebut, sedangkan tidak memiliki daun sama sekali? Ilmu banyak tetapi tidak dipraktekkan, percuma. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa mengantarkan seorang hamba untuk lebih khasyatullah, lebih memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bisa langsung dia praktekkan. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, jangan sibuk langsung dakwahkan ke orang lain, jangan dulu.
Yang penting untuk diri kita dulu, Pak. Diri kita, keluarga kita, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, itu baru. Jangan langsung buru-buru disampaikan. Ya, makanya salah seorang ulama berpesan kepada salah seorang muridnya, ya, apabila engkau mendapatkan ya satu ilmu, Allah memberikan kemudahanmu terhadap satu ilmu. Jangan langsung engkau niatkan, oh saya dapat ilmu ini saya langsung dakwakan, enggak. Niatkan untuk bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nih, ya, contoh sekarang kita sedang menuntut ilmu nih, hadir di majelis ta'lim. Niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapat, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih mendekatkan diri kita kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung sibuk memberikan dakwah kepada orang lain. Jangan. Intinya diri kita dulu nih, bisa berubah atau tidak? Bisa berubah atau tidak? Ketika kita sudah mempraktekkan, keluarga kita sudah mempraktekkan, orang-orang terdekat kita sudah mempraktekkan, baru silahkan disebarluaskan. Ya. Jadi doa pertama kata Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Perhatikan yang kedua, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu yang pertama ilmu bermanfaat, rezeki yang baik. Perhatikan, bukan cuma halal tapi baik. Ya, halal, thayyiban yang bisa memberikan keberkahan kepada seorang hamba. Ya, wa amalan mutaqabbala. Kalau kita perhatikan dengan seksama, poin kedua dari doa Nabi SAW dan poin ketiga seakan-akan hasil dari poin pertama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Seorang hamba tidak akan bisa mendapatkan rezeki yang baik kalau dia tidak punya ilmu, Pak. Seorang hamba ya akan sulit ibadahnya itu bisa diterima kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Jadi seakan-akan Rasul langsung buka ilman nafi'an. Yang kedua dan ketiga adalah hasil dari ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang baik, halal, thayyiban yang bisa mendatangkan keberkahan, ya. Dan yang kedua apa? Amal mutaqabbala. Amal ibadah yang diterima. Ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya adalah apa? Agar ibadah saya diterima. Nah, seorang hamba bagaimana dia bisa melakukan ibadah dengan semaksimal mungkin? Caranya bagaimana? Dengan ilmu yang dia dapatkan. Dengan ilmu yang dia dapatkan. Makanya tadi kita sudah bilang, mendapatkan ilmu tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah jelaskan, wa amalan mutaqabbala. Amal ibadah yang diterima. Kemudian juga berarti menunjukkan di sini bahwasanya diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan cita-cita terbesar yang diharapkan oleh seluruh hamba. Maka sampai doa yang sering kita baca diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berarti menunjukkan apa? Ya, cita-cita yang diharapkan oleh setiap hamba bagaimana caranya agar amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan apa? Kunu liqabulil amali asyaddah timaman minkum bil amal. Hendaknya kalian ya itu lebih fokus bagaimana caranya agar amal ibadah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hanya sekedar beramal. Jadi yang namanya prinsip seorang muslim ketika beribadah bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, dah sudah sholat udah beres. Enggak, bukan itu saja. Bagaimana caranya ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih satu pun dari kita nggak ada yang mengetahui apakah amal ibadah kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai salah seorang sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan apa? Kalau seandainya saya tahu saja satu sholat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih saya sukai dibandingkan dunia dan isinya. Tadi kan, kalau cuma satu sholat saja. Itu sahabat Pak yang berbicara, ya.
yang sudah mendapatkan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik, ya, generasi terbaik umat Islam, sampai masih mengatakan demikian. Bagaimana dengan kita sekarang? Tidak ada satupun yang menjamin ibadah kita ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu tandanya kata para ulama, kalau amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tandanya, bukan memastikan, timbulnya amal kebaikan setelahnya. Nah, kata para ulama salaf mengatakan min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah timbulnya amal kebaikan setelahnya. Ketika seorang hamba bisa beristiqomah, dia bisa mempertahankan ibadahnya, maka insya Allah tandanya Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Dan juga apa? Timbulnya rasa takut. Timbulnya rasa takut. Apa takut di sini? Takut amal ibadahnya tidak diterima. Nah, kira-kira nih, kita nih, ya, sudah sekian lama bertahun-tahun kita ibadah. Pernah nggak timbul rasa takut ibadahnya sih diterima atau tidak ya Allah Subhanahu wa taala? Itu harus ada pertanyaan demikian. Karena apa? Biar bisa lebih memotivasi untuk lebih memaksimalkan ibadah lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu doa pertama. Di antara doa terbaik yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kemudian doa yang berikutnya, doa yang tak kalah penting juga, ya. Doa yang dikenal dengan sebutan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya pendek atau panjang nih Pak? Pendek banget nih doanya. Ya. Tapi kalau Allah ijabah doa ini, maka hamba tersebut adalah orang yang paling beruntung dunia akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan jauhkanlah diriku dari siksa api neraka. Luar biasa. Ada beberapa penafsiran dari para ulama. Apa yang dimaksud dengan fid dunya hasanah? Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dunia. Ada yang mengatakan, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menafsirkan fid dunya hasanah adalah imra'atun solihah. Adalah seorang wanita yang solihah. Artinya ketika seorang hamba berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, secara tidak langsung dia sedang memohon kepada Allah agar diberikan wanita yang solihah, agar diberikan pasangan yang solihah, diberikan istri yang solihah. Nah, berarti ya, kita sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai seorang suami ataupun yang hendak menikah, perbanyak doa ini. Fid dunya hasanah. Karena di antara penafsirannya apa? Fid dunya hasanah adalah wanita yang solihah. Karena Rasulullah juga di dalam hadis yang lain mengatakan apa? Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dunia ini adalah perhiasan, kata Rasulullah SAW. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah siapa? Wanita yang solihah, istri yang solihah. Kita terkadang sebagai laki-laki, sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai seorang suami, ya, terkadang suka nggak sadar. Kita menginginkan keluarga kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Kita ingin istri kita menjadi istri yang solehah. Namun ingat, ketika kita menginginkan demikian, kita harus menjadi orang yang paling terdepan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita sebagai pemimpin, yang namanya pemimpin adalah orang nomor satu yang melaksanakan perintahnya. Dia memerintahkan anggotanya untuk melakukan suatu hal. Dianya juga harus yang paling pertama. Itu baru pemimpin yang baik. Sebagai seorang suami, dia saya ingin istri saya menjadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin istri saya adalah ahli ibadah. Berarti apa? Sebagai seorang suami juga harus menjadi ahli ibadah. Oh, saya ingin sebagai seorang ayah, saya ingin anak keturunan saya senantiasa rajin sholat di masjid. Saya ingin anak keturunan saya itu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitanya juga harus menjadi orang pertama yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan cuman apa? Ya, memerintahkan anaknya untuk ibadah, tapi kita orang yang paling jauh dari ibadah. Jangan. Ya, karena ketika seorang hamba meminta, ya Allah fid dunya hasanah, berikan saya kebaikan dunia ya Allah, istri yang solehah, kitanya juga harus menjadi orang yang soleh. Ada juga yang menafsirkan rizqan halalan wa amalan solihah. Di antara makna fid dunya hasanah adalah ketika seorang hamba meminta rezeki yang halal dan amal yang soleh, itu juga fid dunya hasanah. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan apa? Al-afiyah, keselamatan, kesehatan, ya. Kemudian juga Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya juga mengatakan apa? As-sihhah wal kafaf wa taufiqal khair. Ketika seorang hamba, ya Allah berikanlah kepada saya kebaikan dunia. Artinya dia sedang meminta kesehatan, dia sedang meminta kecukupan dalam masalah rezeki, dan dia meminta kepada Allah agar dimudahkan melakukan kebaikan. Dimudahkan melakukan kebaikan. Dan ini penting nih, ya. Terkadang manusia hanya membatasi kenikmatan itu berupa nikmat duniawi saja. Banyak dari kita, Pak, itu membatasi nikmat cuman berkaitan dengan harta, berkaitan dengan fulus, berkaitan dengan duit. Itu nikmat bukan? Betul, itu nikmat. Kita akui memang. Nikmat harta, ya memang itu nikmat. Tetapi ingat, nikmat itu bukan cuma dari segi duniawi saja, enggak. Ada nikmat yang jauh lebih besar apa? Taufiqul khair. Dimudahkan melakukan kebaikan. Kita Pak, alhamdulillah nih, bisa meluangkan waktu duduk di majelis ta'lim antara maghrib sampai isya. Ini bukan hal yang mudah, bukan. Gak bisa kita katakan, oh tenang aja, dia bisa rajin berjamaah, dia bisa hadir di majelis ta'lim, rumahnya dekat sama masjid. Enggak, bukan itu sebab utama, bukan. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah belum gerakkan hatinya, nggak bakal dia datang ke masjid, nggak bakalan. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salah satu nikmat terbesar bagi seorang laki-laki, dimudahkan langkah kakinya hadir di masjid sholat 5 waktu. Itu nikmat besar luar biasa. Betapa banyak dari kaum muslimin laki-laki yang belum bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Allah belum kasih hidayah. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat di sini apa? Ada yang mengatakan al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengatakan apa? Al-maghfirah wa thawab, ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian doa yang berikutnya, ya, setelah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini 4 poin penting nih. Ya. 4 poin penting. Ya Allah, aku memohon kepadamu yang pertama hidayah, al-huda. Hidayah. Berarti menunjukkan apa? Kalau ditaruh di poin pertama sama Rasul, berarti hidayah ini sesuatu yang mahal. Seorang hamba wajib mengejar hidayah tersebut. Karena dengan hidayah, yang tadi kita katakan, mudah melakukan ketaatan. Dengan hidayah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan hidayah, seorang hamba mudah untuk menuntut ilmu, mudah untuk mengamalkan ilmu. Ya, dan berbagai macam kebaikan lainnya. Ketika seorang hamba meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, artinya dia sedang meminta didekatkan dirinya agar dibukakan berbagai macam pintu ketaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setidaknya minimal dalam 1 hari 1 malam, Pak, 17 kali kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Berarti seorang hamba apa? Meminta hidayah. Dan juga kata para ulama, sekalipun hamba tersebut telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kata-kata ihdinas siratal mustaqim juga meminta kepada Allah agar Allah menetapkan kita berada di as-siratal mustaqim. Selain kita meminta agar masuk ke deretan as-siratal mustaqim, ya, masuk ke dalam barisan as-siratal mustaqim,
Dan juga apa? Ketika sudah masuk, kita memohon kepada Allah, jangan dikeluarkan lagi. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Allah tetapkan kita di as-siratal mustaqim. Karena musibah terbesar, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, musibah terbesar yang dirasakan seorang hamba apa? As-salbu ba'dal ata. Musibah terbesar yang dirasakan oleh seorang hamba apa? Dicabutnya kenikmatan yang awalnya Allah berikan kepadanya. Seorang hamba awalnya mudah melakukan ketaatan, dalam sekejap Allah cabut kenikmatannya. Alhamdulillah. Seorang hamba mudah hadir di majelis ta'lim, mudah hadir untuk sholat berjamaah, dalam sekejap Allah cabut kenikmatan tersebut. Itu musibah terbesar. Berarti hidayah mahal gak? Mahalnya luar biasa. Dan juga ada hikmah penting, ya. Jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan pernah merasa, oh diri saya sudah soleh, diri saya sudah ngaji, diri saya mudah hadir di majelis taklim. Sehingga apa? Mata kita meremehkan orang-orang yang belum hadir di majelis taklim. Sehingga mata kita meremehkan ahli maksiat. Ahli maksiat dalam sekejap bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah juga dalam sekejap bisa menjadi orang yang paling buruk. Alhamdulillah. Ya. Jangan sampai kita meremehkan orang. Mungkin kondisinya yang sekarang kita lihat dia lagi melakukan keburukan. Tetapi tidak menutup kemungkinan di akhir hayatnya dia jauh lebih baik dibandingkan kita. Karena kata Rasulullah apa? Innamal a'malu bil khawatim. Amal ibadah seorang hamba itu hanya tergantung dari akhirnya. Hanya tergantung dari akhirnya. Kalau akhirnya baik, maka insya Allah baik. Tapi kalau dia tutup dengan keburukan, hilang Pak seluruh kebaikannya, udah. Dia tutup akhir hayatnya dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Maka jangan pernah meremehkan, oh saya lebih hebat dibandingkan si fulan. Saya lebih alim dibandingkan si fulan. Saya lebih soleh, saya lebih suci, dan lain sebagainya. Enggak. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan sekali-kali kalian menganggap diri kalian ini suci. Siapa bilang diri kalian ini suci? Siapa yang bilang? Itu hanya di pandangan kita doang, Pak. Ya, ketika berhadapan dengan anak kecil, ya makanya ulama juga menjelaskan, ya, ketika kita berhadapan dengan anak kecil, kata Imam Abu Hamid, ya, apa? Menganggap, oh dia itu berarti dosanya lebih sedikit dibandingkan saya. Ketika berhadapan dengan orang yang jauh lebih dewasa, jangan pakai sudut pandang anak kecil. Oh saya berarti dosa saya lebih sedikit dibandingkan bapak tersebut. Bukan. Cara memandangnya bagaimana? Oh dia lebih senior dibandingkan saya. Berarti apa? Ya, amal ibadahnya jauh lebih banyak dibandingkan saya. Kalau orang punya cara berpikir begitu luar biasa, Pak. Akhirnya apa? Ya begitu mudahnya dia memiliki sifat tawadhu. Tidak mudah merendahkan orang lain dan lain sebagainya. Karena ingat, innamal a'malu bil khawatim. Tugas terbesar seorang hamba adalah mempertahankan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya salah satu doa juga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan condongkan hati kami ke arah kesesatan setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu karena sungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jadi sangat tidak pantas seorang hamba, ya, untuk meremehkan orang lain. Allahumma inna as'alukal huda wa tuqa, yang kedua kata Rasul. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketakwaan. Takwa itu sama juga takut. Kita bertakwa kepada Allah artinya apa? Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba memiliki rasa takut, akhirnya apa? Bisa mencegah dia dari maksiat. Bisa mendorong dia untuk senantiasa melakukan ketaatan. Bisa mencegah dia untuk tidak berani menunda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mendorong hamba tersebut untuk memiliki yang namanya sifat muhasabah atau sikap muhasabah, introspeksi terhadap amal ibadah yang telah dia kerjakan. Karena salah satu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, kira-kira kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, tandanya apa? Allah cinta hamba tersebut. Allah memiliki perhatian terhadap hamba tersebut. Ya,
Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil dari perkataan sebagian para ulama, salah satu tandanya nih, Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, basarahu bi'uyubi nafsih. Allah jadikan hamba tersebut fokus mengurusi aib dirinya sendiri. Seakan-akan ya kehidupan dia itu tersibukkan dengan kesalahannya dia sendiri. Artinya apa? Nggak sibuk ngurusin hidup orang lain. Tidak sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Basarahu bi'uyubi nafsih. Allah jadikan hamba tersebut fokus mengurusi aib dirinya sendiri. Nah, ini bisa terlahir dari mana? Ketika seorang hamba semakin memupuk rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meminta kepada Allah, ya Allah, ya berikanlah ketakwaanmu, ya hiasilah diri hamba dengan ketakwaan kepadamu ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah ketakwaan. Allahumma inna nas'alukal huda wal afaf. Apa itu al-afaf? Penjagaan, perlindungan dari berbagai macam keburukan, entah keburukan duniawi atau keburukan akhirat. Keburukan yang bisa merusak dunia kita atau keburukan yang bisa merusak agama kita. Kita memohon kepada Allah pencegahan. Wal ghina. Dan aku memohon kepadamu ya Allah kekayaan. Perhatikan, kekayaan. Apa maksud kaya di sini? Bukan kaya harta, bukan. Apa maksudnya? Kaya hati. Senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah itu bukan hal yang ringan. Berapa? Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang nih, dibukakan berbagai macam pintu duniawi. Sulit seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kekayaanmu, ya Allah. Jadikanlah hamba menjadi hamba yang kaya hati, senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang setidaknya mengucapkan minimal alhamdulillah. Yang bisa mendorong seorang hamba untuk bisa berhias diri dengan sifat qanaah. Senantiasa bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena kata Rasulullah SAW, qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang yang beragama Islam. Alhamdulillah. Ya, kita diberikan kenikmatan agama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah mendapatkan poin besar. Keberuntungan kata Rasulullah SAW. Wa ruziqa kafafa, dan ia diberi rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Keberuntungan di rezeki yang cukup, bukan rezeki yang banyak, Pak. Ya, cuman memang kita di mata kita manusia ini nggak pernah ada cukupnya memang kalau masalah harta. Nggak ada, Pak, orang yang nggak doyan duit, nggak ada. Semuanya doyan. Ya, yang akalnya nggak sempurna, yang stres aja dikasih duit senang dia. Ya, itu memang sudah menjadi fitrahnya manusia. Fitnah umatku kata Rasul adalah di harta memang. Salah satu fitnah terbesarnya. Tapi kata Rasul apa? Ketika seorang hamba diberikan rezeki yang cukup, ketika terbangun di pagi hari melihat keluarganya sehat walafiat, keadaan lingkungannya aman, itu nikmat luar biasa. Kan kalau punya banyak harta, na'udzubillah, keluarganya tertimpa musibah, apa nikmatnya coba sekarang? Rezeki yang cukup. Kemudian kata Rasul apa? Wa qanna'ahu bima atah. Ya, dan Allah berikan kepada hamba tersebut sifat qanaah. Senantiasa bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian jamaah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian doa, ya, di antara doa-doa terbaik dari Nabi Muhammad SAW ada sebuah doa, ya, yang doa ini mengandung permintaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kisahnya begini. Ada salah seorang sahabat yang tiba-tiba mendatangi Rasulullah SAW seraya mengatakan wa dzunubah. Dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau kita terjemahkan kalau bahasa sekarang itu, wahai Rasulullah, dosaku ini begitu banyak, dosaku begitu banyak wahai Rasul. Dia sedang mengeluhkan dosanya. Wallahu a'lam dia melakukan apa. Tapi sekelas para sahabat itu memandang dosa kecil aja sudah besar. Beda sama kita, Pak. Kita itu masih beda-bedain. Oh, dosa kecil nggak apa-apalah. Kalau sahabat cara mandangnya nggak demikian. Kalau kita nih memandangnya apa? Kecil atau besar. Kalau sahabat, para ulama terdahulu melihatnya bagaimana? Nggak dilihat besar atau kecil. Lihat kepada siapa engkau bermaksiat.
Bermaksiatnya sama siapa sekarang? Seorang hamba bermaksiat sama siapa? Sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu lihat kecil atau besar. Itu cara pandang mereka, Pak. Maka sampai ya mengatakan, wah dzunuba, wahai Rasulullah, saya begitu banyak dosa saya tertimpa dosa yang luar biasa. Kemudian kata Rasul apa? Coba engkau duduk, sekarang duduk. Ya, engkau ucapkan, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzambi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, ampunanmu ya lebih luas dibandingkan ya dosaku. Ya, dan rahmatmu lebih aku harapkan dibandingkan amal ibadahku. Atau doa yang sering kita dengar, Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Itu kalau kita niatkan untuk lebih dari satu orang. Ya, hadisnya hadis sahih diriwayatkan Imam Hakim. Ya. Lantas sahabat tersebut mengucapkan doa tersebut. Sampai 3 kali kata Rasulullah, bangun. Allah telah mengampuni dosamu. Subhanallah. Ya. Bangun, Allah telah mengampuni dosamu. Berarti luar biasa doa ini, Pak. Doa pengakuan. Kita mengakui dosa kita banyak. Ya. Dan itu harus memang kita akui. Gak boleh manusia sombong-sombong terhadap enggak bisa. Dosa kita banyak, Pak. Bisa jadi dosa kita lebih banyak dibandingkan amal ibadah yang kita kerjakan. Ya, kita akui dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang hamba mengakui, akhirnya dia bertaubat, maka insya Allah Allah terima taubatnya. Ya, sahabat tersebut ya mengucapkannya sampai 3 kali, kata Rasulullah, bangun, Allah telah mengampuni dosamu. Subhanallah. Kabar gembira yang luar biasa nih, Pak. Ya, dapat kabar langsung dari lisan Rasulullah SAW mengatakan apa? Allah telah mengampuni dosamu. Subhanallah. Kita nggak ada jaminan, tapi orang paling sombong lagi, Pak. Kita nih nggak ada jaminan. Lagaknya doang petang-petang-peteng, kalau orang Betawi bilang. Ya, banyak lagaknya doang kita nih. Ya, mau sombong sama orang lain, meremehkan orang lain. Ya, bahkan juga apa? Di antara bentuk kejahilan manusia, menjadikan luasnya ampunan Allah untuk kesempatan dia bermaksiat kepadanya. Itu kata Imam Abu Hamid, ya, itu di antara manusia yang paling jahil. Ya. Orang yang memanfaatkan luasnya ampunan Allah dalam rangka apa? Bermaksiat kepadanya. Gampang, Allah kan Maha Pemaaf. Kan Allah sendiri yang bilang, rahmatku ini lebih luas dibandingkan murkaku. Ampunanku ini lebih luas dibandingkan murkaku. Ya memang betul, itu kita nggak pungkiri memang. Betul memang. Cuman bagi dia yang mau bertaubat sekarang. Kalau cuman ya mengatakan apa? Gak apa-apa, Allah Maha Pemaaf. Ya taubatnya mana sekarang? Kalau dia nggak ada taubat, gimana dia bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Rahmat Allah akan luas, ya, akan mudah diberikan kepada hamba yang mau bertaubat. Hamba yang mengakui kesalahannya. Seluas apapun dosa seorang hamba, selama dia tidak syirik, ya, dia mengakui dosanya di hadapan Allah, maka insya Allah Allah maafkan. Dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu hal yang tidak boleh ditunda adalah at-taubah indal ma'siyah. Ini nggak boleh ditunda. Nggak boleh seorang hamba menunda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh. Dan ini diantara bentuk tipu muslihat syaitan. Syaitan itu, Pak, ya, dia tuh kan tahu nih kelemahan manusia masing-masing dari kita, dia tahu. Ketika ada seorang hamba yang mau taubat, pasti nanti dicegah. Gak usah taubat dulu deh, engkau kan masih muda. Nanti aja kalau udah umur sekian, udah sepuh baru taubat. Akhirnya belum sempat taubat, belum sampai sepuh udah meninggal. Gimana coba sekarang? Ya, kan namanya usia kan gak kenal sepuh atau gak sepuh. Makanya gak boleh seorang hamba menunda taubat. Dan itu diantara bentuk tipu muslihat syaitan. Jangan, mau ngapain kau taubat?
Atau dengan kata-kata lain lagi bagaimana? Ya, jangan mau ngapain taubat. Nanti juga maksiat lagi. Percuma. Nanti aja taubatnya sekalian. Dosa dulu baru taubat. Enak aja dosa dulu baru taubat kan. Kalau dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak dikasih, naudzubillah. Makanya nggak boleh seorang hamba untuk menunda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Agar menyadarkan kita semua nih, oh ternyata kita ini merupakan manusia yang banyak kesalahan, banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa lebih memotivasi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, doa yang terakhir lah untuk malam ini ya. Rasulullah SAW juga senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku berlindung kepadamu dari perubahan nikmatmu. Artinya apa? Jangan sampai ya Allah engkau berikan nikmat kepada saya, kemudian dalam sekejap nikmat itu berubah. Wa tahawuli afiyatik. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari perubahan keselamatan yang engkau berikan kepadaku. Artinya ya Allah, jangan engkau palingkan keselamatanmu ya dari diri hamba ya Allah. Wa fujaati niqmatik. Ya. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Fujaati niqmatika. Dari ya musibah yang datang secara tiba-tiba. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, wa jami'a sakhatik. Dan aku memohon kepadamu ya Allah dari berbagai macam hal yang bisa mendatangkan murka-Mu ya Allah. Dan ketika seorang hamba, ya Allah jauhkanlah hamba dari siksa api neraka. Artinya apa? Hamba tersebut sedang meminta agar dijauhkan dari berbagai macam hal yang bisa mengantarkan kepada neraka. Meminta perlindungan agar Allah jauhkan dia dari berbagai macam hal amalan yang bisa mengantarkan dia kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu Isya? Belum? Berapa lagi? Hah? Baik, ya. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Mungkin ada pertanyaan? Satu pertanyaan mungkin sebelum masuk waktu Isya. Ya, ada insyaallah. Ya. Oh iya, silakan Pak. Ya. Kenapa didahulukan dengan? Oh iya iya. Di antara adab berdoa adalah dengan memuji Allah. Memuji Allah Subhanahu wa taala atau dengan menyebut ya Allah. Allahumma, Rabbana dan lain sebagainya. Di antara adab berdoa yang pertama memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu di antara adab berdoa. Dan ditutupnya juga demikian, ditutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga di antaranya tuh. Ya, dengan ism a'zam, dengan nama yang paling agung yaitu ya Allah. Betul, itu di antara adab berdoa demikian. Betul. Barakallahu fikum. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Tidak ada, insyaallah. Ada? Baik, ya, mungkin kita cukupkan sampai sini. Ya, barakallahu fikum. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.